Halo, hai MotoGP lovers. Yuk mari kita bangun rame-rame channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita update MotoGP dari channel Progresif. Marc Marquez, motor Ducati lebih kompetitif di MotoGP 2021. Rider tim Repsol Honda Marc Marquez mengakui kehebatan motor Ducati di MotoGP musim ini. Ia menilai kendaraan Ducati lebih kompetitif ketimbang yang lainnya. Marquez merasakan keganasan motor-motor Ducati dalam dua race MotoGP secara beruntun. The Baby Alien dikalahkan rider-rider pengguna Desmos edisi di Aragon dan San Marino. Di Aragon, Marquez harus mengakui keunggulan rider Ducati Francesco Bagnaia dalam persaingan sengit memperebutkan posisi pertama. Sementara itu di San Marino, Marquez gagal merebut podium usai dikalahkan pembalap tim Avintia Sponsorama Enea Bastianini yang memakai motor Desmos edisi GP19. Terkait kegagalannya mendaki podium di sirkuit Misano, Marquez memberikan pujian kepada Bastianini. Dia menilai rivalnya itu piawai mengemudikan motor Desmos edisi GP19 yang sebaiknya tertinggal dari Desmos edisi GP21 milik Francesco Bagnaia. Tidak ada yang istimewa sih, tapi dia melakukan segalanya dengan benar. Apabila Anda melakukan itu dengan motor MotoGP, maka waktu tercepat akan mengikuti, kata Marquez. Marquez pun tak ragu ingin mempelajari bagaimana para pengguna Ducati bisa amat cepat di lintasan. Baginya, motor Desmos edisi saat ini lebih kompetitif ketimbang yang lain, semisal Yamaha. Kami harus memahami cara pembalap Ducati. Apa yang saya lihat di belakang Bastianini, dia bertindak seperti binatang buas dalam fase pengereman, menghentikan motor dan kemudian melaju seperti roket keluar dari tikungan, ujarnya. Di sisi lain, Jack Miller yakin Ducati berevolusi di medan kekuasaan Marc Marquez pada MotoGP Amerika 2021. Pembalap Ducati Jack Miller yakin dengan evolusi Ducati pada MotoGP Amerika 2021 yang selama ini dikenal jadi kekuasaan Marc Marquez. Jack Miller menyambut positif hasil tes Misano yang digelar selama 2 hari dari 21 hingga 22 September 2021 lalu. Berkat menjalani tes Misano, Jack Miller berkesempatan menjajal berbagai komponen baru untuk Desmos edisi GP miliknya. Dengan sangat optimistis, pembalap asal Australia itu yakin Ducati akan semakin tangguh pada sisa MotoGP 2021 hingga musim depan. Apalagi beberapa komponen baru yang diuji pada tes Misano, rencananya akan langsung ia gunakan pada seri terdekat MotoGP Amerika 2021. Iya, kami akan memiliki beberapa bagian yang akan ada di MotoGP Amerika 2021, kata Jack Miller. MotoGP Amerika sejatinya menjadi seri yang sangat disukai Marc Marquez. Marquez tercatat sudah menang 6 kali beruntun sejak 2013 hingga 2018 pada balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas itu. Meski demikian, Jack Miller yakin Ducati makin gacor dan bisa buat kejutan pada seri tahun ini. Pembalap berjulukan Jackass itu tidak sembarangan merasa percaya diri di MotoGP Amerika 2021. Karakteristik kota cukup menantang, namun ada satu sektor yang sangat jadi keunggulan Ducati, yakni trek lurus sepanjang 1,2 km. Trek lurus kota ini juga menjadi trek paling panjang dalam lintasan sirkuit balapan MotoGP. Di antara hal-hal yang kami uji di Misano ada sesuatu untuk tahun ini dan sesuatu untuk tahun depan, tapi saya tidak bisa mengatakan semuanya, ucap Miller. Saya pikir kami telah menemukan arah yang baik untuk melangkah lebih jauh, akan ada perkembangan di masa depan, tukas Jack Miller. MotoGP Aragon 2021 kata bertuah Rossi jadi kenyataan, Bagnaia ketagihan. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia finish pertama pada balapan MotoGP Aragon yang berlangsung di sirkuit Motorland minggu kemarin. Bagi Bagnaia ini merupakan kemenangan pertamanya di kelas Premier sejak menjalani debut MotoGP pada 2019. Bagnaia meraih kemenangan MotoGP Aragon dengan susah payah karena harus menjalani duel sengit dengan Marc Marquez ketika balapan menyisakan 3 putaran. Saya sangat senang, hari ini adalah hari yang penuh emosi, kata Bagnaia. Setiap kali kami mendekati kemenangan pertama, tetapi kemudian sesuatu selalu terjadi. Ini benar-benar pembebasan, mimpi yang menjadi kenyataan, ujar Bagnaia. Bagnaia juga harus berjuang melawan Marquez yang memiliki catatan 5 kemenangan pada MotoGP Aragon. Tidak mudah untuk tetap di depan Marc, saya tahu itu meski tidak 100%. Tetapi hari ini dengan keinginan untuk menang yang dia miliki dan kemarahannya itu sangat sulit. Saya mencoba melakukan yang terbaik dan saya finish lebih dulu, tutur Bagnaia. Kehadiran Marquez yang menempel ketat membuat Bagnaia menunggu dengan sabar sebelum kembali menyerang untuk meraih kemenangan. Itu tidak akan berhasil untuk mencoba melewati saya lebih awal. Saya tahu dia akan menunggu sampai akhir, ujar Bagnaia. Saat akhirnya menyentuh garis finish lebih dulu, Bagnaia mengucapkan kalimat sudah berakhir. Itu adalah balapan yang sangat panjang, selain panas dan kondisi ban yang sudah turun kemampuannya.
Saya selalu melihat Marquez di belakang saya. Kondisinya berbeda, tahun lalu lebih dingin lagi. Aku Bagnaia. Segera setelah memasuki garis finish, Valentino Rossi yang merupakan mentornya di Akademi VR46 menghampiri Bagnaia dan mengucapkan selamat. Kali ini tidak ada masalah. Tetapi mungkin sedikit lebih banyak tekanan selain kemenangan pertama yang hilang karena berbagai alasan, juga kata-kata Rossi menjelang balapan. Dia bilang hari ini adalah hari saya, ucapnya. Hasil pada balapan MotoGP Aragon menempatkan Bagnaia naik 2 strip ke posisi kedua klasemen dengan perolehan 161 poin. Dia tertinggal 53 poin dari Quartararo yang menjadi pemuncak klasemen sementara. Di sisi lain, dobrak tabu MotoGP dan atasi Marquez, Bagnaia dapat ucapan selamat sang guru, Valentino Rossi. Valentino Rossi memberi selamat kepada anak didiknya Francisco Bagnaia yang berhasil memenangi balapan MotoGP Aragon 2021. Bagnaia sukses menjadi yang terbaik pada balapan MotoGP Aragon dengan tampil tenang dan apik untuk finish pertama. Lebih spesial lagi, Bagnaia berhasil memenangi duel sengit dengan pebalap Repsol Honda Marc Marquez pada akhir-akhir balapan. Pada 3 lap terakhir balapan di sirkuit motoran Aragon, Bagnaia dan Marquez terlibat battle di barisan depan. Sempat terselip Marquez, Bagnaia tampil tenang dan bisa mengatasi tekanan dari rival asal Spanyol tersebut. Pada akhirnya Bagnaia finish di posisi pertama, sedangkan Marquez menguntit di posisi kedua. Keberhasilan Bagnaia yang merupakan anak didik Rossi saat di Akademi VR46 memenangi duel sekaligus menjadi juara MotoGP Aragon turut menjadi perhatian sang mentor. Setelah balapan usai, Rossi turut menghampiri Bagnaia ketika keduanya masih mengendarai motor masing-masing. Rossi dan Bagnaia pun terlibat percakapan. Rossi menyentuh punggung sang murid, mendekat lalu berbincang dengan sang pemenang sirkuit Aragon itu. Sebelumnya, Rossi memprediksi bahwa Bagnaia akan memenangi balapan Aragon dengan mengakhiri tabu karirnya, yakni belum memenangi seri sejak naik ke kelas utama. Sebelum balapan, Valentino Rossi tampak yakin saat berbicara terkait peluang Bagnaia. Menurutnya, Bagnaia memiliki kecepatan yang bisa mengantarkan dirinya meraih podium teratas. Sponsor 46 di MotoGP 2022 belum jelas. Valentino Rossi punya rencana B. Pebalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi memiliki rencana lain soal sponsor untuk timnya VR46 yang akan tampil di MotoGP 2022. Sebab Aramco milik Pangeran Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud belum memberi kepastian untuk memberi sponsor VR46. Sebagaimana diketahui, Tunnel Entertainment Sport and Media, perusahaan induk Aramco, sebelumnya telah mengumumkan akan membiayai VR46 mulai tahun depan. Akan tetapi sampai saat ini rencana konferensi pers untuk memberikan detail kerjasama kedua belah pihak terus diundur dan menyebabkan keraguan dari pihak Rossi. Dilaporkan Tutto Motori Web Selasa 31 Agustus, Rossi tak mau ambil pusing dengan masalah sponsor dan telah menyiapkan rencana B. Kabarnya The Doctor akan menggait Petronas sebagai sponsor utama VR46. Saat ini Petronas telah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan tim Rossi sekarang mulai musim depan. Akan tetapi perusahaan asal Malaysia itu kabarnya tidak berniat untuk langsung pergi dari MotoGP sehingga membuka peluang untuk menyokong tim lain pada musim depan. Hal itu juga diperkuat dengan strategi pemasaran global Petronas yang tidak bisa jauh-jauh dari dunia motorsport. Meski begitu, masih ada kesempatan bagi perusahaan milik Pangeran Arab Saudi itu untuk tetap menjadi kolega VR46 pada musim depan. Kabar terakhir menyebutkan bahwa pihak Tunnel akan mengadakan konferensi pers kerjasama mereka dengan tim asal Italia itu pada Selasa 31 Agustus 2021. Namun, jika kerjasama dengan Aramco tidak tercapai, kemungkinan besar rencana cadangan Rossi bisa terwujud dalam waktu dekat. Sebab Rossi akan fokus untuk berperan di balik layar MotoGP setelah pensiun akhir musim ini. Rossi boleh memikirkan sepak terjang timnya pada musim depan, akan tetapi Rossi masih memiliki tugas yang belum selesai di MotoGP 2021. Rossi masih memiliki 4 balapan yang mesti dijalani. Rossi diharapkan mampu meraih podium ke-200 sebelum pensiun pada akhir musim ini. Kabar sebelumnya, Rossi pensiun, Petronas mundur dari MotoGP 2022. Petronas Yamaha SRT mundur dari MotoGP 2022 mengikuti jejak sang pembalap Valentino Rossi yang memutuskan pensiun. Sepang Racing Team memulai debut Grand Prix pada 2015 di kelas Moto3 sebelum ekspansi ke Moto2. Pada 2019, Petronas naik kelas ke MotoGP sebagai tim satelit Yamaha. Tim asal Malaysia tersebut sebenarnya tampil sebagai kejutan menyusul prestasi gemilang Fabio Quartararo di Moto2. Mereka juga membuat kejutan lain dengan mendatangkan juara dunia Moto2 2017 Franco Morbidelli. Duet Quartararo dan Morbidelli tampil cukup menjanjikan di musim 2020.
Petronas pun berhasil memenangi 6 seri balapan di musim 2020, di mana Morbidelli finish sebagai runner-up di bawah Juan Mir dari Suzuki. Musim ini Petronas diperkuat legenda MotoGP Valentino Rossi dan Morbidelli, namun tim asal negeri jiran tersebut memilih mundur usai ditinggal para pembalap. Rossi sendiri sudah mengumumkan bakal pensiun di akhir musim ini, sementara Morbidelli musim depan bergabung dengan Monster Energy Yamaha. Morbidelli bakal promosi ke Monster Energy mengikuti jejak Quartararo yang lebih dulu hijrah. Seperti dilaporkan Motorsport, SRT memilih mundur usai kehilangan 2 pembalap terbaiknya. Petronas SRT sebelumnya membidik rookie Moto2 Raul Fernandez dan anak didik Rossi Marco Bezzecchi. Namun kedua pembalap sudah lebih dulu diikat tim lain. Fernandez lebih dulu dikontrak KTM selama 2 tahun ke depan, sementara Bezzecchi kemungkinan besar mentas di MotoGP 2022 bersama tim VR46 Ducati. Nantinya Fernandez akan berduet dengan Luca Marini. Selain mundur dari MotoGP, Petronas dikabarkan akan berpisah dengan SRT sekaligus membatalkan tim Moto2 dan Moto3.